Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita masih mau ngebahas nih film Thor Love and Thunder ya guys. So disclaimer di awal, warning alert untuk kalian semua yang gak suka spoiler ya guys. So bisa tutup video ini. Oke teman-teman, ini aku mau ngebahas ya ending cerita film Thor Love and Thunder yang kita lihat Gorr itu mati dengan sangat mudah ya. Kok bisa ya seorang Gorr dengan Butcher itu mati dengan mudahnya di film ini? Padahal kalau di versi komiknya, Gorr ini sangat mengerikan, penjagal para dewa, pembasmi, pembantai, butuh 3 Thor dari 3 masa yang berbeda untuk membunuh Gorr dengan Butcher ini guys, kalau di komik ya. Tapi kalau di versi filmnya, hanya dengan Thor, Mighty Thor, dan Valkyrie itu sudah bisa membuatnya tersudut. Nah, kok bisa begitu sih? Memang kematian Gorr yang sangat cepat di film ini cukup membuat aku shock juga ya pas nonton di bioskop. Kayak langsung terkejut aja gitu. Kalau kita bandingkan dengan versi komik, seperti di nerf habis-habisan banget nih si Gorr di versi filmnya. Dan juga kekurangan di film ini adalah penceritaan latar belakang si Gorr itu sendiri ya. Bahkan kita di film itu nggak sempet melihat si Gorr ini membantai para dewa itu gimana sadisnya gitu ya. Kita cuma lihat dia langsung bertarung dengan Thor, Mighty Thor, Valkyrie menggunakan Necro Sword-nya dan juga pasukan monster dari Shadow Realm-nya, atau biasa disebut di komik itu Black Berserker guys. Jadi ini kekurangan banget sih di film. Jadinya agak kurang banget nih latar belakang origin story Gorr versi di filmnya. Padahal kalau kita lihat di awal filmnya, Guardian of the Galaxy itu mendapatkan telepon permintaan tolong dari banyak banget ribuan gitu ya. Terus semuanya pada minta tolong, dewa kami dibantai, dibunuh. Tapi kayak sedih aja gitu, nggak diperlihatkan gimana sangat sangarnya Gorr ini membantai para dewa. Jadi emang masalah origin story Gorr di film ini memang jadi kritikan top highlight banget ya bagi para kritikus film ketika nonton di film Thor Love and Thunder ini. Makanya ratingnya di Rotten Tomatoes itu sangat rendah ya guys jika dibandingkan dengan film Thor Ragnarok. Tapi jujur ya, kalau aku sendiri nonton kemarin itu lebih suka Thor Love and Thunder ini daripada Thor Ragnarok kemarin. Potensi Christian Bale yang sangat memukau itu seperti agak kurang digali di sini ya. Padahal dia itu gak usah ditanya lagi deh gimana acting skillnya itu luar biasa banget ya. Tapi di sini screen time-nya itu seperti sedikit sekali ya. Padahal sudah sedikit aja udah sebagus ini ya. Apalagi kalau panjang screen time-nya. Dan juga ada rumor katanya Thor Love and Thunder ini durasinya 4 jam terus dipangkas jadi 2 jam. Itu sih kalau menurut aku masih rumor ya guys, belum ada konfirmasi resmi banget. Karena memang 4 jam itu lama banget loh ngelebih-lebihin Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga. Dan sebenarnya aku suka sih opening scene Gorr yang menangis meratapi anak perempuannya yang mati itu ya guys. Aku suka banget sih opening scene-nya. Itu kayak kena banget ke kami yang nonton di bioskop gitu ya. Delivered pesannya sampai sih bagian itunya. Cuma memang agak cepet banget langsung meninggal, terus tiba-tiba dia mendapatkan pedang Necro Sword itu. Tetapi terlepas dari semua kekurangannya, film ini tetap jadi favorit aku. Rate aku masih tetap sama, 9,5 out of 10. Kalau bisa sih 10 out of 10. Genre film Thor Love and Thunder ini kan juga fun, komedi, dan sedikit santai ya. Jadi mungkin memasukkan Gorr sebagai penjagal dewa dan pembantai para dewa mungkin menurut aku agak sedikit aneh ya. Karena kan seharusnya kita melihat bagaimana pembantaian yang Gorr lakukan dan kesadisan serta kebrutalan Gorr ya. Tapi karena memang filmnya genre seperti ini, sehingga harus ada yang dikorbankan ya, yaitu si Gorr-nya itu sendiri. Jadi nggak usah ditanya lagi ya kenapa Gorr di sini matinya itu sangat dengan mudah. Bahkan dia tersadar di akhir ya, kena ceramah no jutsunya si Thor. Akhirnya goals dia selama ini, pembantaian, pembunuhan yang sudah dia lakukan, itu malah berubah berbanding terbalik ketika dia malah meminta kepada Eternity bukan untuk membunuh semua para dewa, tapi malah menghidupkan dan mengembalikan kembali anak-anaknya. Tetapi perlu kalian perhatikan ya di detail di sini bahwa Gorr ini seperti tersadar gitu ya guys, karena dia ini sudah tidak terpengaruh lagi oleh kekuatan pedang Necro Sword yang mengkorupsi diri dan pikirannya menjadi orang jahat gitu. Karena kan pada basicnya si Gorr ini kan orangnya baik ya. Dia menjadi jahat dan menjadi kuat itu kan karena adanya pedang Necro Sword. Nah, ketika pedang Necro Sword itu sudah hancur, maka si Gorr ini sudah kehilangan kekuatan dan dia tidak terkorupsi lagi pikirannya. Jadi dia masih bisa berpikir jernih gitulah. Ya mirip-mirip Wanda atau Scarlet Witch ya di film Multiverse of Madness ketika dia ini terkorupsi pikirannya oleh kekuatan jahat dari Darkhold. Nah, jadi itu ya justifikasinya kenapa si Gorr
ini mudah banget mati di sini. Dan juga pertarungan antara Gorr, Thor, Mighty Thor di Altar of Eternity itu aku suka banget, walaupun agak kurang lama dan kurang epic ya, tapi udah bagus sih. Dan aku sangat suka dengan referensinya mengalahkan Gorr dan menghancurkan kekuatannya sebelum dia masuk ke alam Eternity. Itu menggunakan kombinasi pecahan pedang Necro Sword dan juga palu Mjolnirnya Thor. Itu akurat banget dengan di komik ketika Thor menggunakan dua palu Mjolnir dan juga All Black Symbiote Necro Sword untuk menghancurkan dan mengalahkan si Gorr ini. Setelah anaknya hidup, malah si Gorrnya mati ya teman-teman, karena dia kehabisan kekuatan dan energi. Bukan karena dia pertukaran nyawa gitu, tidak, karena memang dia ini sudah sekarat dan sudah maunya mati ketika dia diserang oleh Mighty Thor dan juga Thor. Ditambah lagi pedang Necro Sword itu sudah tidak ada lagi di dalam badannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, Gorr itu matinya di versi filmnya. Nah, kalau di versi komiknya, Gorr ini mati dan juga hancur bisa dikalahkan itu menggunakan kombinasi kekuatan 3 Thor dari 3 masa yang berbeda. Gorr di komik mati dengan dipenggal kepalanya, tetapi itu sampai di isu sebelumnya ya. Di isu selanjutnya, Gorr ini ternyata masih hidup dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya ialah menghapus ingatannya dengan kekuatan Odin dan juga Thor itu sendiri. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kehidupan Gorr dan juga petualangannya di komik berhenti sampai di sana. Sebenarnya aku lumayan sangat berharap banyak ya ketika Gorr the God Butcher ini diperkenalkan sebagai main villain di film Thor Love and Thunder. Bisa melihat pembantaiannya, kengeriannya, kebrutalannya, tapi ternyata semuanya di skip seperti itu ya guys. Jadi bagi teman-teman semuanya, bagi saya pembaca komik yang memang tahu Gorr the God Butcher ini dari komik, ketika nonton filmnya di Thor Love and Thunder itu sedikit kecewa. Aku nggak tahu ya teman-teman, apakah ketika mati di hadapan Eternity itu langsung mati begitu saja, atau sebenarnya si para pemegang pedang Black Necro Sword jadi nggak semudah itu mereka pergi atau terlepas dari pedang Necro Sword. Karena apapun yang sudah dilakukan oleh Gorr the God Butcher ini pasti akan ada konsekuensinya. Nggak mungkin dia terlepas gitu aja. Apalagi dia menggunakan kekuatan All Black Symbiote Necro Sword ya teman-teman. Kalau di komik, Null itu bisa menduplikasi apapun makhluk hidup, monster yang pernah terbound atau terikat dengan simbiotnya ya guys. Jadi dia bisa menduplikat kopi banyak monster gitu. Nah mungkin aja dia bisa menduplikat si Gorr ini dan membuat versi lebih hebatnya dari si Gorr ini guys. Apalagi dia adalah orang pertama yang sudah sampai ke Altar of Eternity dan bertemu langsung Eternity. Tapi sebenarnya jika kalian perhatikan di awal film, yang duluan memberitahukan kepada Gorr untuk pergi ke Altar of Eternity dan bertemu Eternity untuk menghancurkan, membunuh semua gods, semua dewa di semesta ini, itu kan dari pedang Necro Sword itu sendiri ya. Jadi pedang Necro Sword ini pastinya sangat hebat sekali sih, bisa memberitahukan informasi seperti itu kepada Gorr. Dan pemegang sebelumnya dari pedang Necro Sword ini, yang Gorr lihat jasad yang berwarna hitam seperti membeku atau membatu di oasisnya Dewa Rapuh, itu juga hendak membantai para dewa ya, khususnya Dewa Rapuh ini. Tapi karena tekadnya itu tidak sebesar Gorr, akhirnya dia kalah ya, walaupun sudah memegang pedang Necro Sword. Jadi tergantung yang megang juga guys. Kalau yang megang lemah, ya lemah juga lah kekuatannya. Dan juga pada video yang sudah aku buat, asal usul pedang Necro Sword itu kan memang dibuat untuk sebagai God Slayer atau pembantai para dewa. Khusus dibuat Null untuk membunuh para celestial, dewa-dewa yang mengusik keberadaannya di dimensi kegelapan atau Shadow Realm di versi komiknya. Jadi ini merupakan bibit yang sangat penting banget ya, Easter egg banget bagaimana nanti pedang Necro Sword ini bisa terkoneksi dengan All God Symbiote Null yang mungkin nanti akan diperkenalkan pertama kali di film-film garapannya Sony, khususnya mungkin Madame Web yang mengangkat tema Spider-Verse atau multiverse-nya Spider-Man. Jadi pastinya ini gak akan ada habisnya dan semuanya terhubung satu sama lainnya ya teman-teman. Semoga aja Gorr ini gak betul-betul mati gitu aja ya guys, karena dia ini sudah terkena pedang Necro Sword, artinya dia sudah menjalin hubungan dengan Necro Sword dan juga sumber asli dari All Black Symbiote yaitu Dewa Null. Jadinya mungkin bisa kita lihat nih nanti ke depannya karakter Gorr ini akan muncul lagi, maybe yang versi komik akurat dan lebih ganas lagi. Wah, pasti keren banget ya. Aku sangat menunggu banget sih ini guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang kematian Gorr kok bisa mudah banget dan di nerf banget di film Thor Love and Thunder ini. Seperti cupu gitu ya teman-teman. Jadi memang ada alasannya di balik itu semua. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.